Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Materi kali ini bab 8 Assessing Command Line. Bab kali ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu Change, Liquid and Debian, pengenalan basic terminal, password root pada Ubuntu. Memasuki materi pertama, yaitu Change, Liquid and Debian. Jadi di sini kita akan coba mengubah bahasa pada Debian. Sebelumnya kita menginstal Debian, kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris di Debian. Di sini terlihat ketika bahasa Indonesia ini menampilkan hardware terlebih dahulu Kamis 26 Desember 11.14. Nah, jika kita mengubah bahasa Inggris, dia ini akan munculkan bulannya terlebih dahulu sebelum harinya. Dulu, kemudian kita masuk. Kemudian kita masuk ke terminal. Nah, cara mengubah bahasanya, kita masuk dulu ke root dengan perintah su. Di sini masukkan sandi rootnya ya teman-teman. Tidak perlu bingung ketika sandi namun tak terlihat, ini memang disetting tidak memperlihatkan sandi. Sudah memasuki root. Oke teman-teman, kita sudah memasuki root. Mengganti bahasanya, kita berikan perintah sudo dkpg spasi rekonfigura locales. Kita enter. Nah, di sini ketika sudah berada di konfigurasi paket, di sini scroll ke bawah. Di sini terdapat beberapa kode bahasa yang ada pada Debian. Kode dalam bahasa Inggris adalah en, us, utp 8. Untuk memilihnya, kita klik tombol spasi, lalu enter. Nah, di sini kalian arahkan row-nya kepada us utf 8. Untuk memilihnya, kita klik tombol spasi,
enter. Nah, di sini kalian arahkan raw-nya kepada, di sini kita setting bahasanya menjadi Inggris. Caranya kita klik aktivitas, lalu cari pengaturan, ini masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, kemudian scroll ke bawah, kita cari logo bendera, kemudian di layar lock, di sini di administrator ini kita masukkan sandinya ya teman-teman. Kita klik titik 3, English, kita pilih. Di akun Anda sama, kita klik titik 3, English, kita pilih. Di sini saya meribut Debian kita, apakah bahasanya merubah, apakah belum. Di sini bahasanya ganti ya, terlihat di sini bulannya muncul terlebih dahulu daripada tanggalnya. Kita coba login. Enter. Kita tunggu. Di sini akan ada tampilan apakah ini mengubah bahasa dari file folder yang ada pada Debian kita yang dari sebelumnya, desktop, unduhan, template, public, desktop, download. Nah, di sini karena saya akan mengganti bahasa Inggris, update names. Di sini pada layar publiknya terlihat dari bulannya di awal, tadinya aktivitas jadi activities. Materi selanjutnya pengenalan basic terminal. Jadi apa sih basic terminal? Basic terminal adalah suatu konfigurasi awal atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi sebelum kita memasuki pada perintah yang lebih rumit, nah kita harus bisa menguasai basic konfigurasinya. Di sini sebelum saya jelaskan, harus buka terlebih dahulu Debian-nya, kemudian masuk pada terminal. Di sini ada Ulan. Apa sih nama dari Ulan ini? Adalah penamaan digunakan sebagai user nama yang sudah ditetapkan. Jadi nama ini muncul ketika kita mencoba untuk login pada desktop kita, dia akan muncul username, kemudian kita masukkan sandi, baru kita bisa login. Lalu apa sih dimaksud Ulan ini? Adalah username penandaan pada jaringan. Jadi misalnya server ini berada di Gorontalo, sedangkan saya berada di Jawa Tengah. Kemudian saya ingin meremos server yang ada di Gorontalo, maka saya harus menggunakan penggunaan nama hostname ini untuk meremotnya. Jadi nanti saya akan meremot nama Ulan, kemudian memasuki IP address-nya, dan nanti ketika saya mengakses internet akan muncul atau terdapat nama Ulan ini pada internet tersebut. Kemudian apa sih arti dari tanda lengkung ini? Ini tanda lengkung ini merupakan tanda di mana kita sedang berada di home
cek turit kemudian ingin mengecek username-nya, kita bisa berikan perintah ani. Kita berada di username sama, kemudian kita ingin cek hostname, kita bisa berikan perintah hostname ctl. Bentar. Ini beda static home hostname Ulan, ini masih tetap, kemudian kita ikoname chassis VM virtualization Oracle. Karena saya membuatnya VirtualBox, jadi ini virtualization menjadi Oracle. Kemudian jika saya menggunakan Debian pada VMware, mungkin virtual sense-nya akan berbeda. Di sini kita clear. Di sini lambang lengungnya tadi adalah lambang menandakan di mana kita sedang berada di home directory. Kemudian mengecek di mana kita sedang berada, kita bisa minta pwd Oke, di sini kita berada di home Ulan. Nah, untuk masuk direktur lainnya kalian bisa dengan perintah cd / etc. Bentar. Kita sudah masuk direktur etc. Nah, ini tanda lengkungnya hilang karena kita berada di home directory. Kita sudah masuk pada home teknologi, kita bisa masuk perintah cd / home Ulan. Kita sudah berada di home directory, hampir sama dengan lengkungnya ke bawah. Terus di sini akan menjelaskan tanda atau kolomal. Jadi kolomal ini menandakan hak akses user biasa, sedangkan jika terdapat menandakan hak akses user biasa, sedangkan jika terdapat tanda atau lambang pagar seperti ini, dia ini menandakan hak akses root atau akses yang paling atas, karena ada beberapa file yang hanya bisa diakses di root. Untuk masuk pada root, kalian berikan perintah su password kalian tidak perlu khawatir jika ketika kalian beri password dia tidak terlihat. Ini memang tidak terlihat atau disamarkan. Nah, di sini tambah dolarnya akan hilang.
Karena akses root, kemudian pada tanda lengkungnya juga akan hilang karena kita tidak berada di direktory root. Nah, bukannya di sini /home/wulan, jadi berbeda antara home directory-nya root dan home directory biasa. Jadi kalau home directory biasa dia ini /home/wulan. Tapi ketika kita masuk root, dia ini akses /root. Nah, untuk masuk pada home root kita bisa berikan perintah cd /root. Oke, di sini kita berada pada home root. Di sini ada tanda pagar dan juga tanda lengkungnya. Nah, untuk mengecek di mana kita berada, kita bisa ketik pwd. Kita berada pada root dan kemudian ketika kita ingin mode root, kita tinggal ketik exit. Kita sedang berada di user biasa. Materi selanjutnya password root pada Ubuntu. Jadi Ubuntu ini berbeda dengan Debian jika pada proses instalasi Debian ini munculkan password root sehingga kita bisa membuat password root pada saat proses instalasi. Sedangkan jika pada Ubuntu dia tidak munculkan alternator password root sehingga kita tidak dapat membuat password root di saat instalasi Ubuntu. Sebelum itu kita running Ubuntu servernya terlebih dahulu, lalu login, masukkan password, kita di sini clear. Jika menggunakan perintah su pada Debian, dia ini akan langsung munculkan password, sedangkan jika kita berikan perintah su pada Ubuntu, karena kita belum setting passwordnya, tidak bisa memasukkan password apapun. Di sini saya berikan password 1, 2, 3. Jadi tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum setting sandi rootnya. Clear. Di sini untuk men-setting passwordnya, kalian bisa dengan perintah sudo passwd. Nah, di sini sandi yang kita masukkan password username kita. Nah, di sini baru masukkan password baru untuk login. Nah, di sini suruh mengulangi sandi baru. Nah, ini ketika kalian masukkan password tidak terlihat, kalian tidak usah bingung. Enter saja. Di sini tulisannya password update. Di sini kita akan langsung coba masuk pada rootnya. Beri perintah su. Lalu masukkan password yang sudah kita buat tadi. Sekarang sudah masuk pada root wulan. Di sini coba cek di mana keberadaan kita, ketik pwd. Di sini kita masih berada di /home wulan. Untuk masuk pada rootnya, beri perintah cd /root. Enter.
kita sudah berada di bulan. Kemudian kita akan coba mengetahui di mana keberadaan kita dengan perintah PWD. Nah, kita sedang berada di root. Nah, materi kali ini hanya itu saja. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.